Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di sini aku mau ngecek market ya, karena banyak sekali yang bilang suruh cek market untuk BTC, pokoknya untuk semua kripto ya. Nah di sini emang karena semua merah semua ya. Di sini semua. Nah di sini untuk BTC kemarin sih 1590-an ya. Kayaknya di video mungkin yang ngikutin video aku kemarin mentoknya kan bisa di 1580 1590, dan emang ini udah kejemput ya, dan ini ada penurunan lagi 1592. Jadi teman-teman kalau mau ambil, tapi ini nanti kalau turun paling di 15 menit ya, palingan nanti kalaupun turun lagi bukan di 159 lagi, mungkin di 16an ya, terus mulai naik ya. Nah mungkin di hari ini Senin, karena kemarin weekend juga, mungkin penurunannya udah mulai stop mungkin ya, dan mulai naik lagi. Nah buat teman-teman yang punya kesempatan untuk saat ini, nah untuk XRP juga sama. Kalau lihat video aku sebelumnya, kalau ngikutin ya setiap harinya, itu aku ada open posisi di 31600. Nah namanya open posisi itu kan nggak harus kita entry, itu kan nggak harus sekarang entry langsung kejemput, itu enggak. Jadi karena perkiraan prediksi di beberapa hari ini nanti akan mentoknya turun di 31. Nah kemarin aku open posisinya di 31600, jadi tembus ya. Nah kalau di XRP sendiri ini nanti kalaupun ada penurunan mungkin di 32an ya, sekarang udah 32 ya. Kalau mau ambil, apakah dia masih akan kemungkinan turun? Nah bisa saja dia kemungkinan turun di 29 ya, kemungkinan turun ya. Nah di sini kan sempat di 27 ya, mudah-mudahan ini penurunannya palingan di 29 aja, jadi biar enggak terlalu banyak ya. Kalau 29 ternyata masih turun ya, mungkin dia akan nembus ke 22.000, tapi itu jangkanya panjang ya, enggak sekarang. Jadi kita lihat prediksinya aja. Kalau di sini nanti dia langsung ke 39, dia misalkan ini kenaikan, kalau di satu minggu di sini kenaikan tertinggi itu kan 43 ya, 43.800, kemungkinan dia nanti paling mentok di 40 atau di 39 aja kalau volume di sini turun ya. Tapi kalau volumenya naik nanti dia bisa langsung pump, tapi kalau volumenya turun ya perkiraannya ke area sini ya, ke 29an ya. Oke lanjut di yang lain ya. Untuk di PP teman-teman yang minus, selagi ambilnya enggak di atas 0,20 insya Allah masih aman, masih bisa menunggu. Nah di sini kalau untuk di satu minggu, kalau di sini masih akan turun, dia akan mengejar ke 0,8 ya. Tapi kalau dia akan naik, nah berarti dia akan mulai naik lagi, bisa menembus ke 0,20 0,18 0,19 seperti itu ya. Jadi tergantung di minggu berikutnya, karena ini kan aku lihatnya di mingguan ya untuk jangka panjangnya ya, nggak langsung satu hari 2 hari. Kalau untuk di 15 menit 13 menit kan di sini turun di 0,13 langsung di sini mikirnya oh langsung dijual, tapi kalau teman-teman ambil posisinya di sini, di hold dulu, jangan dijual kayak gitu ya. Nah seperti ini ya. Tapi kalau untuk jangka panjang kan melihatnya di satu hari 1 minggu gitu. Terus di sini untuk PP sama tadi udah. Untuk Doge sendiri 24 ternyata masih turun lagi, dia akan lari kemana? Apakah mau ke 1000? Oke dilihat di sini untuk di satu minggu, kalau dia di sini 24 ya, kalau dia masih akan terjun, apakah dia bisa ke 1300? Bisa saja, tapi ini kayaknya enggak di jangka panjang ya. Kalau dilihat dari sini, walaupun volumenya turun, dia akan naik dulu, mungkin ke 3400-an. Nah setelah itu dia akan turun dulu. Nah kalau teman-teman belinya di bawah 3000, itu jual di atas 3000 itu kan masih ada kemungkinan untung ya. Oke sekarang lanjut di ada ini kesempatan bagus juga untuk ambil, karena nanti kalau altcoin season nanti teman-teman nyesel lagi nggak bisa ambil posisi. Nah di sini ambil di bawah 10.000 itu aman banget untuk Cardano ya. Terus di sini ada juga untuk TRX, ini masih standar seperti itu. Untuk XKJ itu kemarin prediksi aku emang masih di harga 4.000-an ya, dia semakin turun ya. Pokoknya
masih ke area 4000, mungkin bisa ke 39, 38 seperti itu. Nah, kalaupun kenaikan di sini udah ada kenaikan sedikit, kemarin kan 4000, sekarang 4200. Ini ada penurunan lagi, tapi kita lihat kalau dia mentoknya cuma di 4000, dia nggak nembus lagi paling bawah, artinya dia akan naik. Tapi masih di area resistensi ya, masih di area 4000, 4,5 ya. Kalau dia turun sampai di bawah 4000, artinya dia akan makin turun lagi. Lanjut di sini untuk BNB 10 juta, untuk HBAR ini di sini HBAR ini 2000. Kalau lihat di 15 menit dia pump ya, tapi kalau di satu hari dia penurunannya semakin tajam. Di sini aku bisa ngecek penurunan terendah 2100. Nah, di sini 2000. Nah, nanti kalau dia masih akan menembus lagi, misalkan hari ini nih dia nggak jadi pump nih, misalkan hari ini nggak jadi pump karena di sini volumenya udah turun ya. Nah, udah turun banget. Nanti dia kalau nggak jadi pump, dia akan turun di bawah 2000. Nah, artinya dia akan semakin turun. Tapi kalau dia mentok di situ, kalau dilihat di sini penurunan di sini kan 2100. Nah, di sini 2072. Artinya ada penurunan sedikit volumenya. Nah, kemungkinan besar dia akan bisa aja turun ke 2004. Seperti itu ya, 2004. Tapi kalau nggak mencapai di situ, dia akan kembali naik lagi. Nah, untuk di beberapa kripto yang lain, untuk link aku kalau yang harganya tinggi biasanya nggak terlalu tak ini ya, karena kalau di sini video aku kan lebih ke pemula ya, jadi yang modalnya kecil itu jangan ambil yang gede-gede. Nah, ini untuk di satu hari ini 168 ya. Nah, teman-teman kalau ambil di Velo kalau bisa itu di 160-an ya, misalkan 165, 63 kayak gitu ya. Karena di sini volumenya turun untuk di satu hari, untuk di satu minggu dia apakah dia kemungkinan akan naik ke 200-an lagi kayak gitu. Pokoknya ambil aja di di bawah 170-an ya gitu. Insya Allah aman. Terus untuk di sini untuk kripto-kripto yang lain kita bisa ngecek. Di sini udah beberapa naik ya. Biasanya ini kan udah masuk di hari Senin ya. Kalau masuk di hari Senin itu biasanya udah mulai naik. Nah, dari situ kita bisa ngelihat kenaikannya itu sampai ke berapa. Terus Fatcoin kemarin udah aku cek ya, untuk Fatcoin mana. Biasanya kalau di hari Senin itu biasanya ada kenaikan pump. Nah, pump untuk next minggu selanjutnya itu masih akan pump lagi atau turun. Nah, kita bisa melihat dari situ. Untuk Fatcoin sendiri kalau dilihat di satu hari, di sini kemarin kan 13.000 ya. Kemarin aku perkiraannya berapa ya? Ke 13 atau 14 ke 11.000 ya kemungkinan ya. Tapi di sini ini volumenya kan ini turun. Ini kemungkinan naik nanti ke 19, habis itu turun lagi ya. Naik ke 19 turun lagi. Nah, kemungkinan turunnya itu bisa ke 12.000, bisa ke 11.000. Nah, kalau ternyata volumenya masih turun itu bisa ke 6.000. Tapi ini kemungkinan masih akan naik dulu ke harga sekitaran 19.000. Nah, kalau udah 19.000 atau 18.000 sekiranya teman-teman udah opit ya, mendingan dijual saja ya. Nah, kita nunggu lagi turun baru kita beli lagi. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa prediksi kripto pada hari ini Senin ya, tanggal 23 Juni 2025. Semoga videonya bermanfaat, dan buat teman-teman yang pemula jangan lupa selalu ikutin video aku ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah untuk request video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.